Semoga dengan sholawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, cinta kita kepadanya bertambah. Dampaknya kita punya semangat mengikuti ajarannya, melaksanakan sunnahnya, sekaligus mendakwahkan agamanya. Dengan itu kita berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, bisa bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga haud, dan yang paling kita harapkan ada nama kita di barisan Rasulullah SAW. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Rombongan yang dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita mencerdasi mendalami beberapa kitab, di antaranya ada Wadawa, Jawabul Kafi, Al-Kabair, maka kita akan menemukan setidaknya hidup ini diikat oleh 9 rumus. Kalau rumus itu dipadatkan bisa menjadi 2. Apa itu? Pertama, siapapun yang berbuat baik, dia pasti hidupnya akan diberikan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, sedang mereka adalah orang-orang yang beriman, maka pasti Allah akan memberikan kepada mereka penghidupan yang baik. Ini sudah rumus. Semua orang baik pasti dibuat baik hidupnya Allah. Fid dunya bisya'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia dia dikepung oleh kebahagiaan dan di akhirat dia mendapatkan surga. Adapun rumus kedua, jika ada orang yang berbuat durhaka, dicegah tidak tercegah, dilarang tidak terlarang, terus melakukan dosa, maka sudah pasti hidupnya dibuat sulit, rumit, penuh dengan derita. Penjelasan ini ada di dalam Al-Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, emoh dengan aturan-aturan yang aku tetapkan, maka aku, kata Allah, akan membuat hidupnya sempit, sulit, penuh dengan derita. Rumus ini sangat mudah untuk kita ingat. Dan terkait dengan dosa, kita justru harus berhati-hati dengan jebakan-jebakannya. Karena kalau dosa, orang-orang baik berusaha berupaya menghindari. Tapi kalau jebakan langit, justru banyak yang kena itu orang-orang baik. Setidaknya ada 19 jebakan langit. Mudah-mudahan sampai waktunya di waktu yang mulia ini 3 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, meskipun bukan dosa, tetapi membuat hidup seseorang menjadi sulit. Padahal rumusnya yang harusnya sulit orang yang berbuat dosa. Tapi ada perbuatan tidak termasuk dosa, bisa membuat hidup seseorang menjadi sulit dan rumit. Apa itu? Yang pertama, orang yang terjebak sumpah. Di dalam buku Latif Rusdi, Risalah Kurban, di sana dijelaskan Nabi Ibrahim pernah bersedekah 100 ekor kambing dan 100 ekor unta. Umatnya berkomentar, Nabi Ibrahim, panjenengan ini sudah nabi. Nanti kalaupun wafat di akhirat mendapatkan surga yang tingkatannya lebih tinggi dari manusia biasa. Yang seperti itu panjenengan bersedekah kok banyak sekali. Nabi Ibrahim menjawab, aku demi ketaatanku kepada Allah, jangankan hewan berupa kambing, jangankan unta, seandainya Allah memberikan kepadaku anak, ini ucapannya orang belum punya anak. Seandainya Allah memberikan kepadaku anak, laki-laki sekalipun, diperintah menyembelih, aku akan sembelih. Maka adapun ayat yang sering kita dengar, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Begitu Nabi Ibrahim diberikan anak laki-laki, manakala dia sudah berusia antara 9 sampai 11 tahun, Allah tagih, diminta untuk menyembelih. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sekelas Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, disebut sebagai bapaknya para nabi, karena dari jalur Nabi Ismail nanti sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad. Di jalur Nabi Ishak punya anak namanya Yakub,
turun Bani Israel, nabi beranak nabi. Disebut sebagai bapaknya para nabi, disebut sebagai bapak tauhid, disebut sebagai bapak monoteisme dalam ilmu teologi karena meriset tentang ketuhanan mulai dari gunung sampai bintang gemintang, sampai rembulan, sampai matahari, sampai bertemu dengan hakikat ketuhanan yang esa, la ilaha illallah. Manusia, nabi dengan level seperti itu begitu terkena sumpah, hidupnya pun sempat berada dalam hari yang kita kenal dengan nama tarwiyah. Hari galau, hari susah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau ada sosok pribadi dengan level tingkatan seperti itu terjebak sumpah menjadi sulit, apalagi manusia biasa seperti kita. Saya banyak menjumpai orang-orang baik. Pernah datang kepada kami di pengajian Jalan Majapahit Mojokerto, seorang ibu-ibu mengatakan sudah 2 kali cerai. Ternyata beliau bercerita, rupanya saya terjebak sumpah Ustaz. Baru kali ini saya mengerti. Dulu pada waktu bujang saya pernah berkata, nanti kalau saya menikah saya tidak mau dengan PNS. Ternyata suami pertamanya PNS, suami keduanya PNS, dan baru langgeng dengan suami ketiganya karena pekerja biasa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lebih ke selatan lagi masih di Mojokerto, ada desa namanya Mangelo, sebelah kanan jalan ada Perumda. Seorang laki-laki pada waktu itu masih bujang. Di sekelilingnya banyak anak-anak kecil yang rame. Kemudian ada dari sekelompok laki-laki ini, tuan rumahnya membentak anak-anak kecil, masih bujang. Lalu kemudian temannya mengingatkan, mbok sampean jangan terlalu garang dengan anak-anak kecil. Sampai nanti kan juga punya anak. Dia berkata, bah, gak duwe anak, gak ya wis. Maka kemudian dia diikat oleh sumpahnya. Begitu menikah, berganti bulan, berganti tahun, dua-duanya menurut profesor, dokter, ahli kandungan semua dinyatakan baik, tidak kunjung punya momongan. Karena harus dibongkar kalau itu tersebab karena sumpah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan solusinya ada di dalam Al-Quran surat ke-5 ayat 89. Sangat naif, sangat iman kalau ada orang-orang baik yang masa kecilnya santri TPQ, remaja-remaji masjid, menikah dengan cara yang syar'i, kemudian dia masih menjadi jamaah pengajian, sampai detik ini pun masih sholat jamaah rutin 5 waktu. Dia tidak tahu ilmunya, dia terjebak sumpah, hidupnya sulit, lalu mengatakan ini ujian. Padahal Allah menyediakan jalan keluarnya. Surat Al-Maidah ayat 89. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama, sehebat apapun orang, kalau terjebak sumpah, hidupnya sulit. Pilihannya 2, sumpah itu dijalani atau dilepas sesuai dengan ajaran Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 89. Yang kedua, meskipun bukan dosa, tetapi membuat hidup seseorang menjadi sulit. Dan ini banyak menimpa orang-orang baik, menimpa jamaah-jamaah pengajian kita, adalah mereka yang bangunnya sering bangun kesiangan. Bangun kesiangan bukan dosa. Semua kitab fikih mengatakan jika ada orang yang lewat waktu subuh, lalu kemudian dia bangun dari tidurnya sehingga dia menyiapkan dirinya untuk melakukan sholat sebelum melakukan aktivitas yang lain, itu sudah disebut sholat tepat waktu bagi orang yang bangunnya kesiangan tanpa sengaja. Tetapi orang yang bangun kesiangan dan itu menjadi lagu kehidupannya, dia sebenarnya telah menyiapkan dirinya untuk menderita dengan 3 alasan. Apa itu? Alasan pertama, kata Rasulullah, jika ada orang yang tidur, maka setan mengikat tengkuknya, lehernya dengan 3 ikatan, thalatha uqadin. Ikatan itu namanya ikatan kesengsaraan. Dan kalau itu tidak dibongkar, harinya akan menjadi hidup hari yang sengsara, hidup yang penuh dengan derita. Tapi siapa yang bisa membukanya, kata Rasulullah? Pertama, jika dia bangun tidur lalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang kedua, jika dia berwudu, maka 2 ikatan setan terpotong. Yang ketiga, dia sholat paling sedikit 2 rakaat, maka 3 ikatan setan terpotong. Kalau dia mampu membuka 3 ikatan setan, hadiahnya adalah hari itu menjadi hari yang bahagia, penuh semangat dan ceria. Dan apabila dia tidak berhasil melepaskannya, dia masih dalam keadaan tidur melewati waktu subuh, berarti ikatan setan itu kekal bagi dirinya. Dan seandainya itu dilakukan bukan hanya 1 hari, bagaimana 1 bulan?
Bagaimana kalau 1 tahun? Mungkin bisa jadi labelnya orang ini adalah label sengsara, walaupun orangnya baik. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, alasan kenapa seseorang yang bangunnya selalu kesiangan hidupnya sulit, karena diletakkan di dalam Islam ini solusi langit adanya di sepertiga malam yang akhir. Dalilnya bisa kita lihat Al-Quran surat 71 ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalau kamu mau bermohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari langit. Dan Allah tambah atasmu harta, dan Allah tambah atasmu anak keturunan yang solih solihah. Kalau solusi langit dia lewatkan, puyeng kayak apapun dia berikhtiar di dunia ini, yang ada adalah solatim minal masalah, berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Beda dengan orang yang telah memegang tiket solusi dunia. Tiket solusi langit dia pegang, apapun persoalannya. Kalau Allah yang menyelesaikan persoalannya, tidak ada satupun yang sulit. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan itu pasti dilewatkan oleh orang-orang yang bangunnya kesiangan. Tantangan Allah, sayembara Allah, siapa sepertiga malam yang mereka memiliki urusan, ayo ngomong kepadaku, aku akan selesaikan. Kalau kamu kekurangan harta, bilang kepadaku, aku akan tambah. Tapi orangnya tidur, malaikat pun tahu, ya Allah, sebenarnya orang ini banyak urusan, tapi dia tidur. Maka dilewatkan kebaikan-kebaikan yang bisa hadir di sepertiga malamnya. Dan yang ketiga alasannya kenapa orang yang bangun tidur terlalu siang hidupnya pasti sulit. Karena barokahnya seorang mukmin oleh Rasulullah telah didoakan diletakkan di pagi hari. Siapa yang kehilangan masa paginya setelah subuh melewati waktu isyraq bahkan, maka barokahnya hilang meskipun rezeki dia dapat. Sehingga banyak orang yang sering berkata, sudah lama saya bekerja, sekian tahun, mestinya saya punya ini, punya itu. Karena ukuran teman-teman saya sudah punya ini, punya itu. Sudah haji bahkan. Tapi mana ini harta saya? Padahal saya masuk kerjasama dengan mereka. Itu artinya catatan di atas hitam putih ada. Tetapi barokahnya telah hilang. Mereka yang punya keuntungan besar. Ya Allah, mana ini? Yang saya lihat banyak sekali laporan-laporan keuntungan. Tapi ketika saya butuh, rasanya harta saya kok kurang dan tidak ada. Itu barokahnya telah hilang meskipun rizkinya ada. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, adapun yang ketiga, siapa orang yang baik tapi kemudian hidupnya tetap sulit? Rupanya mereka terkena jebakan dia hidup, tinggal bersama atau bekerja sama dengan orang yang terkena rumus kedua, yakni orang yang harus disulitkan oleh Allah. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kamu harus pelihara dirimu, kamu harus takut dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan dosa saja, tapi juga menimpa mereka yang ada di sekitarnya. Ayat ini terlalu sering dibawa ke musibah qaryah, musibah negeri, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, sehingga orang hampir lupa bahwa ayat ini bisa mengenai skup kecil yang paling kecil, institusi paling kecil adalah keluarga. Ada orang yang baik, tapi kemudian menikah dengan seseorang yang melakukan dosa di umur 20. Dirancang oleh Allah akan diberikan atasnya siksa di umur 26. Di 26 dia menikah dengan perempuan baik-baik. Maka 1 tahun kemudian perempuan yang baik-baik ini pun, karena Allah merancang di usia 26 si laki-laki itu harus mendapatkan siksa, maka dia harus menemani suaminya di rumah sakit. Mungkin bahkan sertifikat rumah mertuanya juga ikut digadaikan. Bukan karena kesalahan si perempuan ini, bukan karena keluarga si perempuan ini yang salah. Tidak selektif memilih pasangan hidup, sehingga dia harus bersama dengan orang yang diancam oleh Allah dengan derita. Banyak orang yang dia ini orang baik, punya uang, kemudian berusaha bekerja sama karena mungkin pensiun, masih ingin dapat tambahan asupan pendapatan, dia kerjasama dengan orang yang punya keahlian. Dia tidak melihat dulu dengan siapa dia bekerja sama. Padahal mungkin dia telah melakukan dosa-dosa besar yang sudah diancam ancaman siksanya di dunia. Ada 3 dosa besar yang ancamannya di dunia. Pertama, orang yang berzina. Kedua, durhaka orang tua. Ketiga, orang yang zalim kepada manusia. Lalu kalau kemudian ada orang yang baik ini bekerjasama dengan orang yang
banyak dosanya, dan dirancang oleh Allah orang ini akan menderita. Bahkan Rasulullah bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Seseorang bisa diharamkan dari jatah rizkinya sendiri. Catatan lauhul mahfud ada rizkinya, tapi karena dia dosa diharamkan dari jatah rizkinya sendiri. Kalau kita kerjasama dengan orang yang dia sendiri saja hartanya sudah diharamkan oleh Allah. Dia nebeng dari harta anaknya mungkin dari istrinya, mungkin dari orang tuanya. Mana mungkin kita bisa punya untung dengan kerjasama dengan orang seperti itu. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Inilah setidaknya 3 jebakan setan dari 19 jebakan yang jarang diungkap oleh manusia, dan yang paling menyedihkan banyak menimpa orang-orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dipilihkan takdir yang baik dan selalu dibuat mampu keluar dari dosa dan jebakan-jebakan langit. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.